Ya, kita mohon maaf sebelumnya Mas ya. Di sini kebetulan sedang hujan, jadi mungkin koneksi internetnya tidak terlalu bagus. Siap, paham Mas. Oke, siap Sama Mas. kondisinya juga Baik, kok. Pak. Sedang hujan juga ya, sedang musim hujan ya Iya, Mas ya. Tapi mudah-mudahan jadi lebih bagus ya Mas, karena soalnya Ramadan sedang hujan itu ya lebih mendingan ya daripada panas ketika bulan puasa iya nanti betul, kan lebih sulit ketika kita sedang berpuasa. betul betul. Eh, ya. Baik Mas Dani, sebenarnya kita ini hanya ingin ngobrol-ngobrol santai ya Mas. Kita nggak perlu Siap, dibawa terlalu serius. Yang penting followers Kevan dan juga followersnya Mas Dani itu bisa mendapatkan manfaat nih dari live Instagram kita pada malam hari ini. siap, siap. Baik Mas, mungkin untuk saya sendiri ya dan juga untuk teman-teman Kevan itu masih belum kenal nih. Siapa sih sebenarnya Mas Dani ini? Iya. Kalau saya sendiri, ya saya bukan siapa-siapa sih. Saya ini cuman apa namanya selalu bilang kalau saya itu masih hashtag pengabdi gajian gitu Mas. Jadi masih karyawan yang punya aspirasi untuk bisa nanti ketika masa pensiun, ketika masa tua saya nanti dan istri itu bisa pensiun dengan nyaman gitu. Pensiun dengan nyaman tanpa harus menyusahkan anak kami. Begitu. Jadi impiannya itu bukan yang kaya raya, tajir melintir, punya banyak uang dan sebagainya, tapi paling nggak bisa pensiun dengan apa? Nyaman, terus tidak menyusahkan anak dan bisa juga tetap membantu ke keluarga dan orang-orang terdekat gitu, Mas. Baik, Gitu. Mas Dani sendiri yang kita sudah lihat nih Mas ya sering sharing tentang personal finance di Instagram dan juga mempunyai blog bernama danirahmat.com. Eh, Mungkin kita bisa sedikit menceritakan Mas bagaimana sih perjalanan Mas Dani itu dalam memulai blog untuk tentang personal finance tadi. Iya. Saya ngeblok itu dulu awalnya dari udah lama banget ya, waktu tahun 2007 ketika awal-awal saya ditempatkan penempatan waktu kerja waktu itu Mas. Dari kan saya asli Surabaya, penempatan di Lampung gitu ya. Jadi kesepian waktu itu. Terus bingung mau ngapain, akhirnya saya mulai nulis blog lah ya, curhat-curhat diary nggak jelas gitu. Nah, terus baru di tahun sekitar tahun 2012, 2013 ya, saya baru kepikiran gimana kalau saya ini mencatat apa yang saya tahu tentang dunia keuangan. Karena dari background keluarga saya sendiri, orang tua itu memang bapak saya pekerjaannya supir, terus ibu saya ini ibu rumah tangga aja. Jadi beliau berdua ini tidak banyak tahu tentang keuangan. Dan pilihan pekerjaan saya memang gimana caranya biar saya itu bisa mengerti bagaimana dunia keuangan itu bekerja agar saya tidak mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh orang tua saya. Meskipun saya sangat sayang beliau gitu ya, tapi saya pengen kehidupan saya itu bisa lebih baik dan orang tua saya juga berpesan begitu. Jangan sampai nanti kehidupan seperti mereka gitu kan. Nah dari situlah kemudian saya memilih jalur pekerjaan saya sekarang dan kemudian ketika ngeblok itu saya kepikiran, iya ya waktu itu untuk mencari sumber-sumber belajar keuangan itu masih sangat susah, masih mahal gitu istilahnya. Harus beli buku, harus ikut apa namanya kursus, kalau enggak ya ikut apa firma financial planner gitu kan. Jadi saya mulai gimana kalau misalkan apa yang saya tahu ini saya tulis, semoga nanti bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang gitu kan. Dan misi saya itu agar pengetahuan keuangan bisa dipahami oleh siapapun. Makanya di blog saya pakai tagline duit dan hidup diobrolin santai. Nah ini saya bawa juga ke Instagram biar orang yang baca itu bisa langsung praktek tanpa harus bayar apa namanya financial planner lah atau ya begitulah ya Mas ya intinya ya. Iya Mas. Tadi Mas Dani sendiri membicarakan bahwa tujuan dari Mas Dani itu sendiri adalah agar bisa pensiun dengan nyaman ya Mas, tidak Ya, menyusahkan untuk anak dan juga tidak menyusahkan untuk cucu. Nah, ini mungkin bagi saya itu tujuan yang mulia ya Mas. Akan tetapi banyak dari teman-teman itu yang apalagi dengan era sosmed sekarang ya Mas, kita ngelihat orang flexing, sebuah istilah yang baru kita dengar beberapa tahun ini. Itu berpikir bahwa mengatur keuangan itu adalah supaya kaya, supaya bisa tajir melintir. Nah, itu bagaimana sih pandangan tentang Mas Dani itu? Yang mana sih yang benar sih Mas? ya. Mungkin bisa Uh, diluruskan pemahaman kita.
tujuan setiap orang ngatur uangnya itu memang beda-beda ya Mas ya. Mungkin ada yang memang tujuannya ngatur duitnya itu untuk bisa jadi kaya gitu. Cuma secara statistik, kalau misalkan memang berangkatnya itu bukan dari keluarga yang berada gitu ya, bukan dari keluarga berada, keluarga yang bisa biasa-biasa saja, untuk bisa jadi kaya tajir, tajir melintir itu ya mungkin bisa, tapi nggak semua orang bisa seperti itu gitu kan. Nah, yang lebih masuk akal itu sebenarnya ya dengan bekerja seperti biasa yang meneruskan, misalkan meneruskan orang tua dan sebagainya, orang tua kita sebelumnya, ngatur duit tujuannya itu nanti sebenarnya itu yang paling masuk akal ya agar bisa duitnya itu teratur dan kemudian bisa mencapai kemerdekaan finansial dalam bentuk tidak harus berhutang, kemudian tidak harus bingung memikirkan pengeluaran bulan depan seperti apa, dan ketika pensiun, ketika sudah tidak bekerja lagi, itu sudah tidak menyusahkan generasi kita yang berikutnya gitu. Istilahnya sandwich generation gitu kan. Nah, kalau misalkan tujuan orang itu pengen jadi kaya, kaya sendiri itu kan apa namanya satu hal yang sangat relatif ya Mas ya. Kalau saya sekarang saya ngerasa saya sudah sangat kaya gitu karena saya ngerasa cukup kan. Menurut saya kekayaan itu merasa cukup gitu dari apa yang kita terima, apa yang kita hasilkan tiap bulan itu kita sudah nggak ngerasa kekurangan lagi. Menurut saya itu sudah kaya. Tapi kalau misalkan kaya yang sampai bisa diflexingkan gitu kan. Nah, itu apa ya? Nggak semua orang bisa kayak gitu. Dan kalau misalkan orang-orang pengen seperti itu, takutnya, khawatirnya itu malah jadi jebakan buat orang-orang ini sendiri yang pengen bisa sampai flexing kayak gitu, pengen punya jet pribadi lah, pengen bisa apa? Sawer-sawer duit jutaan misalkan kayak gitu. Ujung-ujungnya mereka jadi nggak rasional, nggak masuk akal ketika mereka memilih instrumen-instrumen instrumen-instrumen keuangan ya yang dipakai untuk mencapai tujuannya itu gitu. Karena kalau misalkan pekerjaannya biasa-biasa saja yang kayak saya tadi pengabdi gajian gitu kan masih karyawan, terus pengennya bisa flexing di sosial media, ya mereka mau nggak mau itu duitnya nggak ada gitu. Terus mau dapat dari mana? Kalau misalkan mereka kepikiran pengen seperti itu, jangan-jangan takutnya malah kejeblos ke investasi bodong, ke investasi-investasi yang menawarkan return yang sangat tinggi, yang tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis gitu kan. Hanya karena mereka pengen bisa flexing gitu. Jadi kudu dibenerin nih Mas, apa namanya, mindsetnya gitu ya. Ya, ya, alhamdulillah ya Mas ya. Jadi kayak itu sebenarnya adalah merasa cukup ya Mas. Dan yang mahal itu adalah Betul, merasa betul. cukup itu ya untuk mengatakan cukup, saya udah merasa cukup. Dan itu sesuatu Betul. yang sangat mahal ya karena bisa jadi kita secara materi berlimpah ruah, tapi kita selalu merasa haus. Kita tidak pernah merasa cukup dan kita tidak pernah merasa kaya dan itu biasanya juga menjadi salah satu petaka ya Mas yang bisa terjadi pada seseorang. Ya biasanya dia akan Betul lebih Mas greedy, Akam. lebih serakah dan ya dia bakalan tergiur untuk mencoba atau melakukan hal-hal yang tadi satu high risk, yang kedua mungkin dia bakal melakukan sesuatu yang ilegal untuk tadi demi memuaskan nafsunya tadi ya, untuk agar lebih merasa kaya. Jadi Ya, saya suka banget tadi ya Mas quote dari Mas Dani itu. Jadi kaya itu sebenarnya merasa cukup sebenarnya. Dan mengatur keuangan itu sebenarnya agar keuangan pribadi kita adalah agar lebih teratur, kita nggak perlu berhutang, kita tidak perlu memikirkan bulan depan bakal dari mana uang belanja dan kita jadi lebih tenang. Dan itu sebenarnya sesuatu yang ingin juga kita angkat nih Mas, karena kan Kevin sendiri bergerak di Islamic Finance dan jadinya ya, ya. um, kita tidak hanya memikirkan tentang ibadah nih, tapi kita juga memikirkan tentang finansial kita. Dan dengan mengatur keuangan kita yang lebih rapi, tentu saja ibadah kita lebih nyaman dan lebih tenang dalam hati kita. Kita nggak perlu memikirkan. Dan bahkan yang lebih bahaya itu kita memikirkan hal yang negatif tentang Tuhan. Kenapa Tuhan masih memberikan Nah, kesulitan kepada saya tentang keuangan. betul. Ya Betul, mungkin betul, betul. sebenarnya ya Tuhan sudah memberikan kepada kita uang tersebut, hanya saja kita yang lalai dalam hal mengaturnya. Jadi mungkin dari itulah kita Ya, ya. mengundang Mas Dani nih untuk sama-sama kita belajar bagaimana caranya mengatur keuangan pada malam hari ini. Nah Mas, mungkin ini ya Mas, sering salah satu fenomena yang sering terjadi itu gaji begitu diterima langsung habis, tidak bersisa. Dan kemudian kita jadi menunggu nih
gaji bulan depan itu kapan keluarnya, selalu ngecekin tanggal udah cair atau belum, seperti itu. Itu bagaimana sih Mas strategi untuk menghindari hal tersebut? Ya, ini sebenarnya hal yang paling basic ya dalam ngatur duit gitu ya, maksudnya dalam ngatur keuangan kita itu hal yang paling basic, yang paling sederhana itu ya biar gimana caranya agar ketika kita menerima gaji itu misalkan tanggal 25, sekarang 26 ya, kemarin saya baru gajian gitu kan. Tanggal 25 gajian, biar bisa nanti tanggal 24 bulan berikutnya itu udah nggak kepikiran lagi, Mas. Nggak kepikiran kapan ya gajian. Alhamdulillah saya sekarang sudah seperti itu gitu. Jadi udah tanggal 24 gitu kan nggak kepikiran lagi. Kapan ya gajian? Karena saya butuh banget duit buat bayar ini, bukannya kayak gitu lagi gitu. Nah, biar bisa seperti itu caranya kayak gimana? Ini memang hal yang sangat sederhana, hal yang sangat dasar, tapi nggak banyak orang mau melakukannya. Dengan cara gimana? Dengan cara pertama itu mencatat pengeluaran yang kita keluarkan setiap bulan itu apa gitu kan. Sama mengatur prioritasnya, prioritas budgetingnya. Kalau saya pribadi gitu ya, waktu awal-awal dulu mulai ngatur duit, saya ngatur duit ini nggak mulai ketika pertama kali kerja, Mas. Sudah beberapa tahun, mulai akan berkeluarga, baru saya kepikiran, iya ya, kalau saya nggak ngatur, nanti saya nggak bisa punya kehidupan keuangan yang bagus gitu. Akhirnya saya mulailah ngatur di situ. Nah, nyatetnya sendiri tuh bener-bener semua pengeluaran saya catat, sampai ke parkir, parkir mobil, parkir motor, terus kemudian beli makan di warteg, apapun itu saya catat gitu kan. Nah, dari situ kemudian baru saya bisa pilah-pilah mana yang perlu, mana yang enggak. Kalau misalkan kita sudah terbiasa melakukan pencatatan ini, di pikiran kita, di otak kita, kita tuh akan terlatih gitu untuk secara mental apa sih sebenarnya pengeluaran-pengeluaran yang kita butuh dan apa yang enggak. Dan kalau kita sudah rajin, disiplin, konsisten, istiqomah gitu ya mencatat, kita tuh akan punya kontrol diri. Kalau misalkan kita mau kayak beli kopi yang alasannya self reward lah, apa kalau sekarang kan lagi hip banget ya self reward gitu kan. Nah itu kita akan kepikiran, wah ini bener ya. Kalau misalkan aku beli ini self reward, tapi ini kayaknya nggak worth it untuk ku belanjakan karena ada pengeluaran lain yang masih perlu dibeli untuk sampai ke akhir bulan gitu kan. Nah, terus kalau misalkan sudah terbiasa mencatat itu dan akhirnya sudah terbiasa terbangun habit yang bagus seperti mental mental barrier kita untuk belanja gitu kan. Nah, kemudian baru kita prioritaskan untuk budgetingnya. Budgeting itu seperti apa? Yang paling sederhana kan pakai 20, 30, 50 gitu ya. 20% investasi, 30% untuk senang-senang, untuk spending buat yang self reward tadi, 50% untuk kebutuhan. Nah, kalau saya pribadi gitu kan, begitu terima gaji, yang 20% tadi, ya kalau 10% atau 20% tadi, pasti saya langsung masukkan ke dalam instrumen investasinya. Terus kemudian, zakat saya keluarkan dulu, Mas. Zakat sama nanti bagian untuk bagi-bagi ke sesama kita gitu kan, itu dikeluarkan dulu. Jadi saya transfer dulu ke tempat saya bayar zakatnya gitu kan. Terus kemudian setelah itu baru bayar utang. Nah, itu yang didulukan. Jadi investasi, terus kemudian untuk pengeluaran agama, untuk zakat tadi itu dikeluarkan dulu, terus baru kemudian bayar utang. Nah, terus habis itu sisanya baru kita pakai untuk kebutuhan hidup. Kalau misalkan dari kebutuhan itu masih ada, kebutuhan hidup itu kayak yang beli listrik, bayar air, segala macam gitu ya. Pokoknya pengeluaran yang memang harus kita keluarkan, masih nyisa. Nah, sisanya itu sampai akhir bulan yang saya habiskan. Gitu. Jadi saya udah nggak kepikiran lagi nanti duitnya ini habis nggak apa-apa nggak ya gitu. Tapi justru karena sudah dikeluarkan semua yang penting di awal, duit yang ada sampai akhir bulan saya tenang, mau dihabisin mau nggak dihabisin bebas gitu Mas. Kayak gitu sih ininya kalau saya ya. Baik Mas, jadi yang saya tangkap itu yang pertama kita mulai dengan mencatat ya Mas. Hmm. Terkadang ada ini sih Mas, nggak tahu ya, mungkin saya pernah membaca atau saya pernah mendengarkan, kalau yang namanya mencatat itu nggak terlalu lagi efektif Mas, karena kayak bikin capek aja gitu, bikin lelah. Itu bagaimana sih tanggapan Mas Dani? Nah, kalau yang dibaca sama Mas Akram waktu itu yang kalau mencatat nggak efektif dan bikin lelah, terus alternatifnya apa Mas kalau boleh tahu dari sumber Apa ya? tersebut? Saya ngelihatnya dia langsung ke yang tadi dibagi-bagikan ini pos-pos keuangan tadi. Seperti itu, Oh, langsung I see. dipecah-pecah. Kalau misalkan si orang ini kita sendiri gitu ya, kita itu yang paling tahu diri kita sendiri. Kita itu udah tahu kalau kita itu bisa disiplin misalkan. Setiap bulan sudah dianggarkan 2,5%, terus untuk zakat
2,5% lagi untuk infak sedekah, atau mungkin 10% gitu ya, kalau misalkan mau lebih besar. Terus kemudian 10% lagi untuk investasi, 30% memang untuk yang senang-senang, terus kemudian yang sisanya itu memang untuk kebutuhan hidup. Nah, yang senang-senangnya ini jangan dikeluarkan dulu. Kita udah tahu, kita sendiri udah tahu kita bisa disiplin. Kalau misalkan kita bisa disiplin, dan kita yakin nggak akan lewat dari situ, nggak masalah, silahkan lakukan tanpa mencatat. Cuma kebanyakan orang ini, mereka itu kalau ditanya kebutuhan hidupmu berapa, itu pada nggak bisa jawab, Mas, rata-rata. Kebutuhan hidupmu berapa Iya, gitu iya. kan, nggak bisa jawab. Kan pertanyaan kebutuhan hidup berapa ini nanti ujungnya itu banyak. Apa sebenarnya ujung-ujungnya itu nanti bisa dipakai buat ngitung dana daruratnya berapa, terus kemudian nanti kebutuhan asuransinya berapa kalau dia harus beli asuransi, dan seterusnya gitu ya. Nah, banyak yang ditanya itu nggak bisa jawab kebutuhan hidupnya itu berapa. Jadi ketika ditanya kamu harus nyiapin dana darurat ini berapa, nggak bisa jawab juga. Ini terbukti dari surveinya OJK, Mas. OJK ini bikin survei tentang strategi ketahanan keuangan nasional gitu kan sampai tahun 2025. Di survei itu ketika ditanya berapa dana yang kamu punya ketika kalau misalkan kehilangan penghasilan tanpa harus menjual rumah dan pindah gitu kan, kamu bisa bertahan gitu. Nah, ternyata yang jawab nggak tahu itu sampai 19% gitu, 19,9, hampir 20%. Jadi 1/5 dari orang yang ditanya itu nggak ngerti gitu. Nah, kalau untuk yang seperti ini, kalau nggak tahu kebutuhan hidupnya berapa, yang sampai nggak tahu harus nyiapin tabungan berapa, nah itu penting banget buat dicatat. Biar apa ya? Biar tahu kebutuhan hidupnya itu berapa sebenarnya. Karena kadang-kadang orang ada yang menganggap kayak beli kopi, saya punya teman gitu ya, beliau ini menganggap beli kopinya, kopi mahal yang kedai kopi, ya itulah ya, yang karamel macchiato, itu Iya, harus beli karamel iya. macchiato ukuran grande setiap hari minimal satu. Nah, menurut dia itu adalah kebutuhan hidup gitu. Dan setiap bulan juga beliau ini bilang kayak, aduh, kapan ya gajian lagi, seperti itu. Jadi kalau misalkan memang seperti itu ya mau nggak mau harus dicatat dulu gitu. Susah memang, susah. Oh, ini saya suka nih Mas ilmunya. Jadi yang selama ini misalnya yang sering saya dengar itu ya Mas, itu kan langsung loncat ke harus bikin dana darurat dulu nih gitu kan, loncatnya langsung Hmm, ke dana darurat. Tapi dari Mas Dani tadi saya belajar kita membentuk yang namanya disiplin ya Mas, membentuk sebuah mindset disiplin agar kita tidak serta-merta langsung membelanjakan uang kita tadi nih. Kita udah membentuk barrier dulu, batasan-batasan tadi. hmm. Dan cara untuk membentuk disiplin ini adalah dengan mencatat tadi ya Mas, mencatat pengeluaran-pengeluaran kita. Dan dari Betul, betul. pencatatan pengeluaran itu, biaya hidup kita itu kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang benar-benar biaya hidup kita, ada benar-benar yang seperti karamel macchiato tadi lah, yang grande tadi, gitu, yang Iya. sesuatu yang bisa kita eliminasi nih. Sebenarnya saya nggak butuh ini. Hmm, hmm, Jadi exercise dulu ya mas ya, mentalnya harus dilatih dulu untuk betul. mulai mengatur keuangan ini. Oh itu saya suka banget sih mas ilmu tadi. Berarti harus seperti itu ya. Karena juga seperti Mas Dani bilang tadi ya, karena banyak juga masyarakat Indonesia ketika ditanya berapa sih biaya hidup dia sebulan, mereka nggak bisa jawab karena mereka nggak Iya. pernah tadi ya mencatat secara rinci apa aja sih yang sudah mereka keluarkan, apa aja yang sudah mereka belanjakan uh, dalam sebulan kehidupan mereka itu. Tadi satu juga mas yang saya tangkap dari Mas Dani Hmm. mengatakan bahwa ketika Mas Dani mulai bekerja itu, Mas Dani belum mulai mengatur keuangan tadi. Baru setelah beberapa tahun bekerja, Mas Dani baru mulai sadar nih Ya, pentingnya untuk mengatur keuangan tadi. Dan itu setelah menikah ya, Mas? Maaf, sesaat sebelum menikah. sesaat sebelum menikah ya. Ya. Berarti untuk ada faktor karena mau menikah tadi nggak sih, Mas, yang menyadarkan, wah penting nih rupanya. Itu bagaimana sih, Mas? Kenapa bisa tiba-tiba tersadarkan dan beberapa tahun bekerja itu seperti apa sih kondisi keuangan? Karena banyak juga nih dari kita yang udah bekerja beberapa tahun tapi kok tabungan nggak punya, tapi kok setiap bulan masih kesulitan untuk melewati bulan-bulan gitu. Mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan, Mas? Iya Mas, saya dulu itu kepikiran untuk ngatur duit itu karena memang orang tua saya ngajarin saya gini, jangan buru-buru menikah. Karena kehidupan keluarga yang kurang mampu dulu kan ya. Jadi
kalau misalkan nanti kamu sudah bekerja, pakailah hasil bekerja itu buat menyenangkan dirimu sendiri dulu. Biar kamu bisa merasakan hasilnya bekerja itu seperti apa gitu kan. Nggak usah buru-buru nikah. Bapak Ibu nggak pengen cepet-cepet menimang anak cucu menimang cucu kok bilangnya gitu. Jadi kalau kamu memang sudah puas dan memang nikah, ya silakan nikah. Jadi nggak ada tekanan gitu lah dari orang tua gitu kan. Nah, ketika saya pertama kali bekerja dulu gitu. Nah, dulu awal-awal saya bekerja itu, uang saya itu selalu habis untuk belanja gitu, untuk belanja baju, belanja gadget, untuk jalan-jalan, untuk nongkrong, beli karamel macchiato gitu kan, dulu. Nah, saya itu benar-benar kayak yang ya saya kan bekerja, saya pengen menikmati, jadi saya pakai gitu kartu kredit saya selalu max out tiap bulan dan bayarnya di bulan berikutnya bayarnya minimum, kalau nggak bisa bayar full ya saya bayar minimum, kalau nggak paling setengah, pembayaran setengah itu jarang banget gitu. Midnight sale saya selalu ikutan, midnight sale di Debenhams, midnight sale di toko-toko yang kayak gitulah pokoknya. Jadi masa-masa yang menurut saya itu kayak yang hasilnya tuh nggak ada sama sekali. Ketika kemudian saya akan menikah, saya berpikir nanti anak istri saya ini, istri saya juga bekerja sih, anak istri saya tanggung jawab saya. Kalau misalkan saya nggak mulai ngatur dari sekarang, nanti masa depannya saya itu seperti apa? Karena saya nggak mau. Orang tua saya dulu mereka tidak diberikan kami terpaksa hidup dengan dengan sangat-sangat pas-pasan ya karena memang orang tua saya nggak punya penghasilannya gitu. Terus kemudian saya disadarkan pada kenyataan saya itu hidup sudah diberikan kesempatan untuk dapat pekerjaan yang penghasilannya jauh lebih besar daripada orang tua saya. Masa nanti saya mau punya kehidupan yang sama seperti orang tua saya gitu kan. Jadi dari situlah saya kemudian kepikiran, oh iya benar juga ya, memang harus diatur. Dan yang dulunya saya kalau bayar kartu kredit itu nggak pernah bisa lebih dari bayar minimum. Ternyata setelah diatur, setelah saya catat tadi gitu kan, saya catat, oh iya ternyata saya nongkrong di Starbucks Sarinah gitu kan. Setiap malam minggu itu nggak kalau misalkan saya kurangin satu kali aja setiap bulan gitu kan, itu sangat-sangat membantu. Apalagi kalau misalkan dari 4 kali sebulan gitu kan, setiap akhir pekan, saya kurangi cuma satu kali sebulan, itu sangat membantu. Terus kemudian akhirnya kartu kredit sedikit demi sedikit bisa terbayar gitu. Ya karena memang motivasi terbesarnya itu jangan sampai nanti anak saya itu leading the life that I had ketika orang tua saya tidak punya penghasilan yang cukup gitu. Itu sih yang bikin sangat-sangat termotivasi Mas dulu. Baik Mas, jadi ada faktor yang memotivasi ya. Hmm. Memang sih rata-rata orang itu harus ada yang momen yang kayak ketokin palu dulu nih ke kepalanya buat nyadarin bahwa ini nggak bisa selamanya kamu melakukan hal seperti ini ya. Kita pun juga pernah merasakannya ya Mas, ketika baru bekerja, wih ada penghasilan sendiri nih, seru gitu kan, have fun gitu, keluar sama teman, liburan, beli barang-barang Betul. buat sendiri dan sebagainya gitu ya Mas. Nah menurut Mas Dani nih Mas, kondisi pengetahuan masyarakat Indonesia tentang perencanaan keuangan ini seperti apa sih Mas? Kalau dari sisi masyarakat secara keseluruhan ya itu literasi keuangan masyarakat kita itu sangat rendah. Ini saya lagi-lagi ngutip datanya OJK tadi ya data yang dihimpun dari OJK, surveinya OJK. Ternyata literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih di kisaran 38 sampai 40, kalau saya nggak salah nih ya, sekitar 43%-an. Dan kondisi yang nyampe 40%-an itu literasi, ini range-nya skala sampai 100% gitu. Jadi dari masyarakat Indonesia yang disurvei, masih sekitar 40%-an yang financially literate gitu kan. Yang financially literate yang ngerti. Dan kondisi ini paling tinggi kondisinya itu paling literate itu di kota-kota besar. Di kota-kota besar yang akses informasi itu relatif lebih mudah dan layanan keuangan itu lebih banyak gitu kan. Nah, untuk masyarakat-masyarakat yang lain di daerah-daerah yang lain itu tingkat literasi keuangannya memang masih sangat rendah, Mas. Dan ini sangat dipengaruhi juga oleh minat baca masyarakat kita. Minat baca masyarakat kita ini juga masih sangat kurang gitu kan. Dan juga pola pendidikan untuk berpikir kritis di sekolah itu masih sangat kurang.
diajarkan. Jadi kalau di sekolah-sekolah umum ya, itu kan saya nggak tahu nih sekarang ya, anak saya karena nggak sekolah di sekolah umum, maksudnya di sekolah swasta gitu kan anak saya. Jadi kurikulumnya memang sesuai yang kami pilih. Cuman di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah negeri gitu, itu kebanyakan kan masih diajari yang sistem disuapi gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu diajari seperti ini, ya udah diterima aja, diapalin aja gitu. Bukan pola pikir yang mempertanyakan, ini kenapa kok begini, ini kenapa kok begitu. Ini itu gitu. Nah, ditambah ya tadi itu banyak faktor yang lain kan, kurangnya minat baca, terus kemudian informasi yang nyampe itu juga kurang, infrastruktur juga kurang rata, infrastruktur telekomunikasi ya terutama ya, karena banyak daerah-daerah yang masih belum bisa akses internet dengan bagus gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti ini akhirnya literasi keuangan masyarakat itu juga masih belum terlalu bagus gitu. Ini kalau misalkan impian saya gitu ya, mulai dari sekolah dasar itu sudah diajarkan tentang sistem keuangan, terus kemudian cara berpikir kritis tentang dunia investasi, instrumen-instrumen investasi itu harusnya sudah dikenalkan. Nah, kalau di sekolah anak saya sendiri memang sejak mereka sekarang anak saya kelas 3 SD itu udah mulai diajarin. Uang itu begini loh, terus konsep produksi, distribusi dan sebagainya, konsumsi itu begini loh gitu kan. Nah, itu ujung-ujungnya nanti anak ini jadi bisa berpikir, oh ya ternyata untuk menghasilkan satu barang ada perusahaan nih yang memproduksi. Nah, di situ saya masuk. Iya loh, kalau kayak misalkan perusahaan yang produksi Lego gitu kan, kita bisa beli sahamnya kayak gitu. Nah, saya bikin kalau di sini yang jualan ya, yang jualan Lego kita bisa beli sahamnya. Saya mulai kenalin yang kayak gitu untuk anak saya. Tapi untuk secara umum, secara luas, memang sayangnya masih sangat rendah ininya, Mas. Literasi keuangan kita. Apalagi kalau untuk literasi keuangan syariah ya. Meskipun negara kita punya kemajuan keuangan syariah itu yang cukup pesat gitu kan. Cuman kalau dari sisi literasinya, sayangnya itu pengetahuan tentang produk-produk keuangan dan produk-produk keuangan syariah umum khususnya itu masih rendah kalau dari hasil survei OJK-nya. Gitu. Iya sih Mas, sebenarnya juga approach kita ya Mas, pendekatan kita Kevin itu terkadang masyarakat itu ketika disebutkan literasi keuangan, mereka sendiri itu udah tanda tanya apa sih literasi keuangan itu. Nah, itu bagaimana sih Mas? Kita mungkin menjelaskan sih sebenarnya apa sih literasi keuangan itu? Karena ya kalau kita berbicara di level akar rumput ya Mas, mereka itu masih fokus terhadap yang namanya mencari penghasilan yang lebih besar dari penghasilan mereka saat ini. Dan itu seperti menjadi fokus utama gitu ya. Dan kita belum bisa berbicara investasi, kita masih baru bisa berbicara berhemat, untuk menyuruh mereka untuk berhemat. Dan juga yang paling penting ya Mas, itu bagaimana mereka terhindar dari lintah darat ya Mas, shark, loan shark itu lintah darat ya. Loan shark ya. Ya. Dan itu sebenarnya yang untuk mereka terhindar dari itu. Saya nggak tahu sih, mungkin Mas Dani bisa menjelaskan sendiri sih. Misalnya ketika kita bicara literasi keuangan itu, apa sih Mas yang paling penting gitu? Step 1 ketika kita berbicara literasi keuangan, pengetahuan yang paling penting untuk uang itu sendiri. Saya ngomong ya, saya tuh nggak pinter pakai istilah-istilah keuangan yang bahasanya itu canggih-canggih gitu Mas. Jadi kalau misalkan saya ngomong sama orang itu literasi keuangan yang saya sampaikan itu ya memang hanya sekedar as simple as pengetahuan mereka terhadap produk-produk keuangan yang ada gitu. Jadi kalau misalkan mereka itu belum pernah tahu sama sekali tentang produk keuangan, ya saya bilang kalau misalkan kamu pengen ya kalau hemat gitu kan, setelah hemat terus apa yang harus mereka lakukan? Mereka kan pertanyaannya adalah gimana saya bisa nyimpan uang saya, gimana saya bisa bukan investasi, gimana caranya saya bisa mengembangkan uang saya ini biar uang saya yang saya simpan itu bisa bertambah nilainya. Nah, kalau misalkan ngomongin seperti itu, saya selalu bilang ke teman-teman ini, kalau misalkan kamu memang pengen nyimpan uang dan uangnya itu bisa berkembang, kamu harus tahu produk-produk apa nih yang pengen kamu pilih. Karena dalam sistem keuangan, investasi itu cuma ada dua macam, dalam bentuk utang atau dalam bentuk penyertaan modal, gitu kan. Kalau dalam bentuk utang, berarti kamu ngasih pinjam duit. Kamu ngasih pinjam duit ke orang lain, ke pihak lain,
dan itu nanti akan di satu waktu perjanjiannya uangnya akan kembali. Nah, saya ceritakan seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu pengennya nanam modal, saham, nanam modal itu kayak misalkan kalau kamu pengen usaha. Saya bilang itu, ada teman yang buka usaha, kamu kasih duit buat modalnya, itu itu artinya kamu penyertaan saham, penyertaan modal. Saya bilang gitu. So, kamu beli sahamnya, kamu penyertaan modal. Nah, dengan saya jelaskan seperti itu, mereka jadi kayak yang, oh gitu ya. Jadi kalau misalkan nih ada teman atau ada siapapun usaha terus aku ngasih modalnya mereka, mereka bilangnya penyertaan modal. Berarti aku nggak bisa minta kayak return pasti gitu ya. Terus kalau misalkan aku ngasih pinjaman, itu pinjaman kayak gimana? Nah, saya kasih contoh yang sederhana. Pinjaman itu contohnya tabungan, deposito. Kalau misalkan di bank konvensional dapatnya bunga, tapi kalau misalkan di bank syariah dapatnya bagi hasil. Nah, instrumen-instrumen itu udah dari yang paling sederhana dan yang paling dekat itu saya usahakan untuk mereka itu ngerti. Oh, ternyata itu sifatnya seperti ini ya, sifatnya itu utang, sifatnya itu penyertaan modal dan sebagainya. Jadi berangkatnya itu kalau misalkan saya ngomong tentang literasi keuangan, saya selalu ngomong dari kehidupannya mereka. Kayak ngomongin dana pensiun gitu kan. Ngomongin dana pensiun itu, dana pensiun kebutuhannya sekian, sekian, sekian. Saya nggak ngomongin seperti itu. Saya bilang, nanti kalau misalkan kamu udah nggak kerja lagi, duitnya kamu mau minta ke siapa? Saya bilang gitu aja. Nah, kalau misalkan kamu nggak bisa minta ke anak, kamu nggak bisa minta ke siapa-siapa, ya siapin dari sekarang. Itu namanya dana pensiun. Kayak gitu sih, Mas. Jadi memang kalau kita berangkat untuk menjelaskan tentang literasi keuangan, tentang pengetahuan di sistem keuangan ini, kita pakai istilah-istilah yang susah gitu. Orang-orang udah antipati duluan gitu kan. Ngomongin asuransi juga kayak gitu. Udah kayak yang, enggak kalau misalkan ngomongin asuransi, tapi kalau dibilangin, nanti nih kalau kenapa-kenapa, kalau sakit gitu kan, masa harus ngambil duit di tabungan? Nah, biar nggak ngambil duit di tabungan, bisa beli yang produk perlindungan yang asuransi kesehatan, seperti itu. Kayak gitu sih kalau saya, Mas. Ya, benar sih Mas. Ya, ya memang jadi satu challenge juga sih Mas, karena ya kebetulan saya ini ya keseharian itu berada di lingkungan pasar ya Mas. Dan itu ya Ya, kita ya. benar-benar beda banget nih zonanya, medannya tuh beda banget Betul. dengan misalnya karyawan swasta yang udah bisa kita langsung bicarain, oke, kamu siapin yang namanya dana darurat, ke apa itu asuransi, apa Ya, itu investasi, dan begitu. Ya kalau di sana dari para pedagang ini di pasar, ya mereka masih lebih memikirkan kepada bagaimana sih misalnya besok masih kadang-kadang penghasilannya itu masih penghasilan per hari ya Mas. ya, Masih ya. hidup dari day by day gitu paychecknya. Ya Saya, ya, saya 2 tahun di pasar juga pendapatan soalnya, hari Mas. ini, 2 tahun, oh ya, saya 2 tahun ngantornya di pasar juga dulu di Lampung itu. Jadi yang saya hadapi memang pedagang-pedagang pasar yang kalau misalkan saya jelaskan investasi bla 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 bla, mereka nggak mau. Pokoknya duitku ini di sini bisa ya, nambah, besok aku bisa ambil buat modal lagi gitu. Gitu kan ya Mas ya? ya, ya itu tadi ya Mas, ya juga minat baca masyarakat kita tuh masih rendah banget. Dan kebetulan sekarang udah ada yang namanya sosial media, kita bisa mencoba mengedukasi Ya, menggunakan sosial media, menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Tapi yang diminati juga adalah konten-konten yang memamerkan flexing ya Lamborghini Mas ya. baru, Ferrari baru, gitu ya. Betul, betul. Kenapa yang konten bahwa sebenarnya itu edukasi itu bahkan banyak yang gratis loh itu di mana-mana, tapi kenapa Betul, nggak betul. dikonsumsi gitu ya? Eh, Mungkin kembali ke ini ya Mas, kembali ke critical thinking tadi ya, critical thinking yang Ya, tidak diajarkan gitu ya Mas. Dan juga ya mungkin kalau saya bawa konsep Islam ke sini, hilangnya akhlak gitu ya Mas, oleh orang-orang yang mungkin bisa punya Ferrari tadi gitu ya, malah dia pergi flexing gitu, apalagi di saat pandemi kemarin gitu ya Mas. betul. Mungkin itu sih Mas ya dari keluh kesah dari kita nih Mas yang pada malam hari ini. Jadi Mas sendiri kalau misalnya kita, misalnya kalau saya ini baru bekerja nih Mas, saya baru fresh Hmm. grad, saya baru bekerja dan saya udah dari awal nih, saya nggak ingin mengulangi kesalahan misalnya senior-senior saya atau abang-abang Ya. saya nih yang nggak mengatur keuangan dari awal. Nah, ketika saya tadi baru bekerja tadi, apa sih Mas mungkin langkah pertama untuk mengatur keuangan pribadi saya agar lebih sehat? Ini, kalau untuk yang baru mulai bekerja, saya sangat sarankan
pelajari sebanyak mungkin, belajar dulu ya, pelajari sebanyak mungkin instrumen investasi dan instrumen keuangan yang ada di market, dan mulai beli sedini mungkin. Ini ada pengalaman dari teman kantor saya yang apa namanya, sekarang dia udah pindah sih memang. Ketika pertama kali bekerja fresh grade gitu kan, karena masih tinggal dengan orang tua, dia sendiri bilang saya tidak punya kebutuhan apapun karena transport masih disuplai sama orang tua. Jadi gaji juga orang tua nggak mau saya kasih gitu kan. Jadi yang saya lakukan 50% dari gaji saya investasikan, saya belikan saham. Saya belikan saham, saya belikan kripto, saya pengen tahu semua instrumen investasi yang ada di market. Saya tanya, loh kamu ngerti emangnya instrumen investasi yang kamu beli? Awalnya saya nggak ngerti. Saya cuma ngertinya dari baca-baca aja. Oh saham itu kayak gini, kripto itu seperti ini, terus kemudian apa namanya, P2P lending seperti ini, obligasi pemerintah seperti ini, sukuk seperti ini. Nah, biar saya beneran tahu, saya beneran paham, saya langsung beli tuh instrumen investasinya. Saya nggak punya tujuan apa-apa karena sekarang masih punya apa, saya masih tinggal dengan orang tua, masih disubsidi sama orang tua juga biaya-biaya hidup kata dia. Ya udah 50% langsung saya belikan aja. Kenapa kok kayak gitu? Bukan apa-apa sih, biar nanti saya itu terbiasa untuk investasi dan saya tahu instrumennya itu apa saja pilihannya. Kalau misalkan ternyata nanti ada yang rugi, saya nggak takut, kata dia gitu. Kenapa saya nggak takut? Kalau misalkan turun sampai 50% atau hilang pun, ya udah, toh itu gaji cuman gaji sebulan saja. Saya hidup, saya bekerja ini masih ya kurang lebih 30 40 tahun lagi. Kalau misalkan dia 23 tahun gitu ya, 30 tahun lagi masih bekerja gitu harapannya dia. Jadi kalau misalkan hilang sebulan 2 bulan ya udahlah, anggap aja itu uang belajar saya, bagian dari proses belajar saya, kata si teman kantor saya ini gini. Dan saya sangat kagum dengan yang dia lakukan gitu, karena memang untuk teman-teman yang baru mulai bekerja, apa namanya, teman terbaik yang kalian miliki itu adalah waktu gitu loh. Saya ini agak nyesel juga gitu kan, udah sampai hampir 10 tahun setelah bekerja gitu, saya baru mulai mikir gitu untuk ngatur duit karena mau berkeluarga dan sebagainya gitu. Coba kalau misalkan saya mulai dari sejak awal. Cuma ya alasan saya lagi, dulu waktu saya awal bekerja itu, buka rekening saham itu minimal 50 juta gitu, buka di rekening sekuritasnya gitu kan. Nggak bisa yang, kalau sekarang kan cuma 100 ribu gitu kan, bisa langsung buka online lagi gitu. Nah kalau dulu nggak bisa memang, terus beli saham dulu satu lotnya itu 500 lembar, kalau sekarang cuma 100 lembar. Jadi memang dulu hambatan buat mulai investasi itu besar sekali dibanding sekarang. Sekarang ini teman-teman menikmati privilege untuk bisa berinvestasi dengan modal yang sangat minimum dan dengan cara yang sangat sederhana gitu. Tidak seperti kami dulu. Nah, itu akhirnya yang dilakukan oleh teman saya yang baru bekerja itu seperti itu. Dan ini saya sangat sarankan ke teman-teman semua. Kalaupun belum mau beli instrumennya, minimal belajarnya dulu. Ketahui semua instrumen yang ada di market. Kalau pengen tahu robot trading, silahkan robot trading. Tapi robot trading cari tahu yang benar yang kayak gimana. Karena robot trading ada juga yang benar. Bukan yang abal-abal yang kayak sekarang meleduk gitu kan. Beneran ada robot trading itu. Mau trading forex ya, saya nggak tahu nih kalau misalkan yang muslim kan ya bisa jadi nggak boleh gitu kan ya trading forex ini kan. Nah kalau misalkan yang memiliki keyakinan itu boleh gitu kan, ya silahkan dipelajari juga. Apapun instrumen yang ada di market boleh dipelajari, nanti tinggal dipilih. Oh yang ini nggak cocok, kalau nggak cocok ditinggalin. Oh ini nggak deh, nggak sesuai sama prinsip, ditinggalin. Yang ini ternyata aku nggak suka karena misalkan terlalu agresif, terlalu beresiko, nggak suka, tinggalin, nggak apa-apa. Karena semakin cepat mulai itu akan semakin apa namanya ringan modal yang diperlukan. Nyiapin dana pensiun mulai dari awal bekerja itu jauh lebih bagus dibandingkan ketika tinggal 10 tahun lagi mau pensiun. Kalau awal mulai bekerja butuh duit, tadi nanti pensiun 5 miliar gitu misalkan. Ketika awal bekerja mulai paling isiin cuma 200 ribu per bulan, 100 ribu per bulan cukup. Tapi kalau udah 10 tahun lagi mau pensiun, baru nyiapin dana pensiun 5 miliar, bisa jadi sebulan itu harus ngisiin 1,5 juta, 2 juta per bulan. Gitu. Jadi itu ya buat teman-teman yang baru mulai bekerja, jangan takut-takut buat nyoba dan jangan males buat belajar. Begitu Mas, kalau menurut saya. Ya mungkin kalau saya mau highlight tadi belajarnya itu ya Mas, itu penting banget ya ketika kita mulai belajar, karena ada beberapa orang yang ya nggak bisa kita generalisir juga ya. Ketika mereka sudah di umur tertentu yang saya jumpa, itu baru mereka kepikiran untuk investasi. Dan ketika mereka kepikiran investasi itu, mereka maunya langsung yang siap gitu. Dan ujung-ujungnya masuk ke yang namanya investasi bodong.
Ah, Karena iya, mereka iya. tadi ya di awal bekerja tadi nggak pernah belajar dulu ketika apa itu investasi, apa aja produk-produk investasi. Seperti tadi ya jenis investasi itu sebenarnya cuma dua ya, Hmm, obligasi hmm. dan bentuk saham, equity ya. Tapi Mas karena tadi Mas Dani banyak banget nge-mention tentang investasi Mas. Eh, ya terutama di musim sekarang ini ya Mas, kita banyak banget Ya, ya. mendengar berita investasi bodong, yang bodong inilah, bodong itulah. Dan kerugiannya juga nggak main-main nih, ada yang sampai triliunan Hmm. rupiah kerugian tadi. Ya mungkin ada quote itu yang saya ketemu di YouTube gitu ya, untuk investasi itu ada penawaran investasi itu gunakan akal sehat, gunakan akal yang paling sehat gitu yang kamu miliki untuk Betul. memikirkan ya, untuk sedikit skeptis tentang investasi tadi. Karena yang pertama ya kalau ada yang menawarkan return, keuntungan yang luar biasa dan nggak masuk akal itu patut diberikan lampu merah itu ya Mas ya, mungkin warning Ya, gitu, ya, betul. warning sign untuk itu. Nah tapi Mas, karena kita bicara investasi ya Mas, Mas Dani tadi banyak berbicara tentang investasi. Tapi saya bukannya anti investasi ya Mas, tapi saya merasa sebelum orang itu sebelum orang itu langsung loncat untuk membeli instrumen investasi, harus ada langkah-langkah yang harus mereka penuhi terlebih dahulu nih untuk supaya Ya. mereka layak untuk berinvestasi. Yang salah satunya yang baru saya baca itu buku The Psychology of Money itu ya, yang mereka mengatakan Oh ya. ini bukan investasi tapi saving rate gitu. Angka tabungan kamu, rate tabungan itu Ya, yang harusnya kamu pedulikan, bukan return investasi tadi. ya. Nah, itu bagaimana sih menurut Mas Dani antara savings dan investasi, antara tabungan, menabung versus investasi? Karena semua orang bisa Ya, betul, menabung, Mas, Mas. tapi nggak semua orang bisa investasi. Ya, ya. Untuk si saving rate ini kan sebenarnya berapa persen yang bisa kita sisihkan dari apa namanya dari penghasilan kita gitu kan ya. Of course, the bigger the better gitu kan. Saving rate kita yang bisa kita sisihkan itu berapa gitu dari setiap bulan. Nah, kalau dari buku apa namanya The Richest Man in Babylon gitu kan. Rekomendasinya itu sebenarnya sedikit sih, cuma 10% sebenarnya. Cuma 10% dari yang kita hasilkan itu kita sisihkan, benar-benar sisihkan untuk nanti rainy days kalau misalkan ada apa-apa gitu. Kalau dari bukunya si Richest Man in Babylon ini. Dia ceritanya dari seorang budak gitu kan, yang mendapatkan penghasilan kecil, tapi dia saking rajinnya menyisihkan 10% dari penghasilannya, itu dia kemudian jadi orang terkaya di Babylon ini. Nah, itu bisa kita apa namanya ambil pelajaran dari situ. Kalau misalkan kita memang sudah bekerja, sudah mendapatkan penghasilan, kita minimal 10%, minimal banget 10%. Semakin besar, semakin bagus. Saving rate kita tingkatkan. Kalau bisa sampai 50% seperti teman kantor saya tadi, akan sangat bagus memang. Kenapa? Ya karena memang nanti setiap bulan itu akan bertambah secara eksponensial gitu tabungannya. Cuma memang di apa namanya di instrumen yang dibeli memang tadi mungkin bukan investasinya yang penting tapi saving rate-nya konsistensi untuk bisa mempertahankan saving rate yang kita sisihkan dari penghasilan itu yang lebih penting. Jangan sampai sekarang 50% terus kemudian 11 bulan sisanya nggak ngapa-ngapain lagi karena ngerasa udah 50% kok yang bulan lalu aku sisihin yang sekarang aku nggak nabung lagi deh gitu kan. Nah, itu yang konsistensi untuk si mempertahankan saving rate itu sangat-sangat penting untuk setiap bulannya. Nah, kemudian yang lebih penting berikutnya adalah mengetahui yaitu tadi setiap instrumen investasi, setiap instrumen keuangan ya, setiap instrumen keuangan bukan cuma instrumen investasi, kurang dan lebihnya itu bagaimana resikonya itu seperti apa, terus kemudian bagaimana kita memanfaatkannya untuk bisa dipakai untuk menyimpan dana kita, biar dana kita itu nggak idle. Idle seperti apa? Idle kemakan biaya administrasi lah, kemakan inflasi gitu kan. Karena ya inflasi itu nyata gitu. Di Amerika inflasinya udah sampai hampir 8%, 8 atau 9% ya sekarang ya. Makanya Fed rate udah naik kan kemarin kan, dan tahun ini diperkirakan bakal sampai 7 kali gitu. Nah, Indonesia kemungkinan kalau misalkan nanti ekonomi kita pulih, ya inflasi akan naik lagi. Sekarang inflasi masih terjaga di kisaran 2-3% gitu. Masih cukup rendah. Nah, kalau misalkan nanti inflasinya naik lagi, gimana caranya untuk tabungan kita yang kita sudah berhasil mempertahankan saving rate-nya itu konsisten inflasi, minimum banget gitu kan. Nah, berarti kayak gitu kan kita harus tahu instrumen keuangan mana yang cocok gitu. Gitu sih harusnya.
Ya mas, baik. Eh, Penting banget tadi ya, bagaimana untuk kita konsistensi tadi ya mas, untuk selalu saving tadi dalam perjalanan kita membentuk eh, keuangan yang lebih sehat itu ya. Em, jadi masalah ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya ya mas, karena sebentar lagi Siap, kita siap. masuk bulan suci Ramadan ya. Dan Oh ini iya, nah, bulan suci Ramadan ini biasanya berpengaruh banget ini mas terhadap kondisi keuangan kita nih, karena biasanya betul, banyak betul. yang namanya Ramadan sales, bazar Ya, Ramadan, dan ya, ya, buka puasa bersama dan lain sebagainya tuh. Itu ya, bagaimana sih mas? betul. Kalau nggak salah saya tadi membaca salah satu artikel di blog Mas Dani ya, tentang menyikapi uang di bulan Ramadan itu. Seperti apa sih Ya, mas kira-kira? ini pengalaman sendiri sih memang Mas. Dulu saya pikir Ramadan itu bakalan lebih hemat, gitu kan. Karena ya kita puasa, ya kita nggak beli makanan di siang hari, terus kita makan cuma di malam hari aja gitu, bakalan lebih hemat. Tapi ternyata kenyataannya, dan ini saya yakin gak cuma saya aja, ngajak-ngajak nih saya nih, teman-teman yang lain itu juga mengalami. Ketika Ramadan itu ternyata malah lebih boros, malah lebih boncos. Kenapa? Ya karena ketika kita puasa, seharusnya mengendalikan hawa nafsu kan. Bener nih, siangnya kita kendalikan hawa nafsu, kita nggak makan. Ya ketika habis buka, hawa nafsu kita langsung dilepas gitu, kita nggak kontrol sama sekali. Terus kemudian ini kelihatan banget kalau misalkan teman-teman belanja takjil, yang biasanya kalau misalkan kita beli gorengan, kalau pas lagi nggak puasa kita beli cuma satu atau dua, tapi pas puasa, pas kita mau jalan-jalan ngabuburit gitu ya, menjelang menjelang buka, kita belinya itu bisa sekantong gede gitu kan, gorengan yang kalau yang itu tadi sel-sel yang apa namanya sel-sel yang ada di bulan Ramadan gitu kan. Ketika kita membeli barang, ini harus diingetin sama teman-teman. Ketika kita membeli barang yang lagi sale 50%, tapi kita nggak butuh barangnya, itu bukan berarti kita hemat 50% loh. Kita boros 50%. Jadi ada baju di lemari itu masih bagus-bagus sebenarnya, masih oke lah. Baju lebaran tahun kemarin dipakai lagi masih bisa sebenarnya. Terus habis itu ada sale baju lebaran 30%. Jadi yang harganya 600.000 jadi berapa tuh? Jadi 420.000 misalkan. Nah, ketika kita beli harga baju 420.000, kita bukan hemat 180.000, kita boros 400.000 gitu. Yang kita keluarkan itu yang kita boros. Karena apa? Kalau misalkan kita nggak beli baju yang lagi sale itu, kita lebaran pakai baju tahun kemarin, nggak ada yang ingat gitu kan. Setelah itu, nggak ada yang inget gitu kan. Terus habis itu, pakai baju yang masih ada, terus kemudian tetangga kita nggak akan mau teriakin terus disimpenin satu-satu. Saya nggak tahu sih ya kalau ternyata ada tetangga yang seperti itu ya. Tapi sepanjang pengalaman saya nggak ada tetangga yang kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini biaya sosial yang sangat mahal, yaitu adalah buka bersama. Dan ini saya nggak ngomongin soal ibadahnya ya, begitu buka bersama, terus habis itu syukur-syukur bisa sholat maghrib. Kadang-kadang di mall itu rame banget. Kalau karena pandemi nggak ada buka bersama kan. Nah, terus habis itu nggak sholat tarawih dan sebagainya, saya nggak ngomongin soal ibadahnya. Saya ngomongin soal sosial cost-nya aja deh. Karena saya ngomongin soal duitnya kan. Ketika kita buka di rumah, ini kerasa banget. Saya udah mulai menolak ajakan buka bersama di 3 tahun sebelum pandemi. Jadi ketika 3 tahun sebelum pandemi, kalau ada yang ngajakin buka bersama yuk gini. Sorry nggak bisa. Kenapa? Nggak punya duit. Saya benar-benar bilang saya nggak punya duit. Kalau misalkan yang mau ketemuan, mau kumpul-kumpul, ayo setelah tarawih. Setelah tarawih kita ketemuan di mana, ngobrol, ayo. Tapi kalau buka bersama nggak punya duit. Kenapa? Karena harga makanan di buka bersama itu mahal banget. Mahalnya kenapa? Karena kita habis lapar seharian, terus habis itu kita ngelihat menu makanan, kita pasti pengen beli semua gitu. Saya pasti pengen beli semua gitu. Saya pengen banyak banget makannya. Dan ujung-ujungnya kalau misalkan buka bersama, yang biasanya kalau saya beli takjil sendiri, beli buka sendiri, kalau saya nggak masak gitu ya, habis cuman ya mungkin 50.000, 60.000, begitu saya buka bersama, habisnya itu bisa sampai 200, 250.000 gitu. 4 kali lipat dari harga pengeluaran saya yang biasanya. Bayangkan dengan misalkan penghasilan 5 juta, saya harus keluar untuk buka bersama 150.000 sekali makan. Ada aja kan buka bersamanya 10 kali dalam 1 bulan. 3 hari sekali saya buka bersama. Itu kayak berapa ya? 150.000 kali 10, 1,5 juta. Gajinya 5 juta gitu. Habis buat buka bersama. Belum lagi
macetnya gitu kan, terus biaya parkirnya, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi 3 hal itu tadi itu sangat-sangat hati-hati teman-teman ngadepin kalau pas Ramadan. Karena Ramadan itu intinya kita ibadah gitu kan, bukan kita buka bersama. Kalau saya gitu sih, Mas. Mas Dani tadi Mas Dani mention bagus banget ya. Kita berpuasa itu sebenarnya menahan hawa nafsu ya, bukan ketika berbuka puasa kita justru melepaskan hawa nafsu tadi ya. Betul, Dan itu betul. saya ingin highlight tuh sih Mas tadi hawa nafsu ya, karena kita belajarnya ya kan selama bulan Ramadan itu kita percaya bahwa setan itu dikurung ya Mas, tidak ada. Betul. Jadi disitulah kita sebenarnya bisa melihat seperti inilah hawa nafsu saya pribadi tanpa ada godaan kiri kanan dari setan tadi. Nggak bisa Kita bisa nyalain melihat, oh setan ya, seperti Mas ini ya? ternyata, ya nggak bisa nyalahin setan. Oh, seperti ini udah rupanya rusaknya diri saya gitu ya. Kayak ada Betul, betul. sesuatu yang nikmat di depan langsung wah nafsu nih, langsung habisin. Dan situ menjadi salah satu pembelajaran kita ya mas selama bulan suci Ramadan itu kita jadi lebih Betul. mengenal udah seberapa rusaknya gitu ya jiwa kita, diri kita selama 11 bulan terakhir di dalam 1 tahun itu. Oh, Baik sama mas, ini Mas, ini ada satu ada tambahan apa? dikit, ada tambahan dikit Mas. Orang itu kadang-kadang suka lepas kontrol di apa namanya dibuka bersama di bulan Ramadan itu karena kepikiran nggak apa-apa deh nanti di minggu kedua saya akan dapat THR. THR nanti saya bisa pakai bayar buat buka bersama ini. Jangan, jangan mikir kayak gitu. Cara berpikirnya salah ya mas ya. Iya, Baik mas Mas Dani, ini ada satu pertanyaan dari penonton kita. Mas siap. Dani, saya selama ini menabung di beberapa instrumen, akan Ya. tetapi tidak spesifik keperuntukannya. Jadi untuk dana darurat, dana pensiun, sekolah anak itu tidak jelas di instrumen keuangan yang mana. Ah, Mohon I masukan. see. Nah, mungkin Kalau di ini mas seperti ya, itu, masukan. Kalau seperti itu saya sangat sarankan gini, dihitung dulu nih, karena ya itu tadi balik lagi ke pencatatan ya, pencatatan. Kita kadang-kadang kita nggak spesifik mau beli instrumen investasi buat apa-apa karena kita belum pernah mencatat. Mencatat itu termasuk kebutuhan kita ke depan itu bagaimana. Kayak misalkan kebutuhan dana pensiun kita nggak tahu berapa butuhnya gitu kan. Banyak ini hari ini kan tadi saya upload reels tentang dana pensiun mas. Nah banyak yang bilang aku PNS, aku ASN, udah dapat dana pensiun dari kantor. Aku perlu nggak ya buat nyiapin dana pensiun tambahan? Jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sudah dapat dana pensiun dari kantor dan sebagainya, perlu nggak ya nambah lagi? Itu selalu adalah kebutuhan dana pensiunmu berapa, gitu kan? Kebutuhan dana pensiunnya berapa? Nah itu harus dicari tahu dulu. Oh dana pensiun kebutuhannya ternyata sekian. Kemudian nanti dihitung dari kantor ternyata dapatnya kurang lebih sekian, dari JHT kurang lebih sekian ada kurangnya. Nah, kurangnya ini yang harus kita siapin. Kalau kita nggak pernah nyatet, kita nggak pernah ngitung, kita nggak tahu. Nah, dengan mencatat nanti udah tahu, oh ternyata butuhnya nambah sekitar 1,5 miliar. Nah, di situ kita bisa fokus untuk kalau misalkan kurang 10 tahun lagi ngejar 1,5 miliar, instrumen apa ya yang cocok? Kita bisa pilih instrumen saham misalkan. Instrumen saham kalau misalkan mau yang syariah bisa dipilih dari yang Jakarta Islamic Index atau yang indeks saham ISSI. syariah Indonesia gitu kan, Ya, saya. ISI gitu kan. Ya. Nah bisa dipilih dari situ gitu. Nah kalau misalkan nggak pernah dihitung, kita nggak pernah tahu gitu jadinya kurang nggak ya, kurang nggak ya. Pertanyaan kayak gitu tuh sebenarnya bisa langsung dijawab. Terus kemudian kayak kebutuhan pendidikan anak. Kebutuhan pendidikan anak ini pendidikan itu kan berjenjang ya. Ada SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, pendidikan anak yang mana yang mau disiapkan? Apakah SD, apakah SMA, apakah kuliah gitu. Kalau misalkan SD anaknya sekarang udah umur 5 tahun, mau masuk SD 6 tahun atau 7 tahun, berarti kan kurang setahun atau 2 tahun lagi. Nah, nyimpennya ya jangan di saham, nyimpen di mana? Di instrumen-instrumen yang aman seperti tabungan, deposito atau misalkan reksadana pasar uang gitu kan atau misalkan obligasi pemerintah yang syariah juga yang bisa dipilih gitu untuk instrumen-instrumen ini gitu. Jadi kudu-kudu dicatat dulu nih kapan butuhnya, berapa butuhnya, dan instrumen apa yang bisa dipilih. Nah dengan kayak gitu nanti bisa jadi lebih fokus. Jadi kalau misalkan ini saya tujuan yang kurang dari 5 tahun sampai 2 tahun apa, itu saya belikan obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Kalau misalkan kurang dari 2 tahun, saya langsung reksadana pasar uang. Kalau di atas 5 tahun, apapun itu saya langsung ajar, semuanya saya masukkan ke saham. Tapi sahamnya saya bagi-bagi, saya ada yang beli saham, ada yang beli reksadana indeks, ada yang beli ETF gitu. Jadi saya bagi-bagi gitu untuk bisa spread resikonya. Tapi ya nggak asal beli, saya analisa dulu mana yang perlu dibeli, mana yang enggak gitu. Seperti itu sih. Semoga menjawab ya.
Ya Mas, ini ada satu lagi juga pertanyaan dari viewers kita. Siap. Kiriman hampers Mas yang bikin boncos. Itu bagaimana ya Mas menyikapi kiriman hampers? Hmm. Kan kita nggak Ini enakan ya, udah dapat hampers, ini kirim selalu kalau lagi. misalkan apa namanya ada yang ngirim ke saya usahakan kirim balik gitu kan. Tapi kalau misalkan ada yang nanya alamat bilang, aku mau kirim hampers nih, saya selalu bilang, please don't. Terima kasih, saya hargai niat baiknya, saya sangat berterima kasih. Tapi kalau bisa nggak usah. Pertama, saya nggak nyaman menerima kiriman hampers gitu. Bukan apa-apa, saya sangat menghargai pertemanannya, saya sangat menghargai apa namanya niat baiknya gitu kan. Tapi untuk menerima kiriman-kiriman gitu, bukan karena saya nggak mau balikin, tapi pertama saya ngerasa nggak nyaman untuk menerima kiriman yang seperti itu. Kecuali memang teman-teman dekat yang saya sudah kenal banget gitu ya. Tapi kalau dikirimin hampers, kirim-kiriman kayak gitu, saya lebih banyak menolak. Dan itu saya ngomong terus terang, ada beberapa teman yang apa namanya habis ngajakin live Instagram gitu kan atau mau ngapain gitu terus nanya alamat gitu kan, ngapain nanya alamat, saya tanya kenapa kok nanya alamat. Ada mau yang dikirim nih, saya bilang please please don't, saya nggak mau, saya benar-benar terima kasih banget niatnya, kalau misalkan kita live bareng, kita collab bareng nggak masalah, tapi kalau untuk dikirim-kirimin saya nggak mau, saya bilang gitu. Pertama saya terus terang kayak gitu, terus kemudian kalau misalkan untuk kita ngirimnya ya kalau udah dikirimin ya mau nggak mau saya kirimin balik gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk ngirimnya ke siapa, nah saya budgetin dulu. Untuk pengiriman hampers ada budgetnya, sekian dari THR itu, ya mungkin kalau misalkan THR-nya gajinya 5 juta, dapat THR 10 juta gitu kan, saya akan apa namanya tetapkan budget 10% sampai 20% untuk kirim-kirim hampers gitu. Kalau misalkan kurang budgetnya, ya udah saya pilih-pilih, dan hampersnya pun ya dipilih yang sesuai sama budget gitu, jangan jor-joran dikirimin hampers seharga 100.000, kita kirimnya harus 200.000 biar kelihatan wah gitu kan. Ya jangan gitu juga gitu kan. Kalau saya sih gitu sih. Jadi udah dibajetin duluan dan nggak usah gengsian gitu. Oke Mas. Wah, berarti ini ya saya harus kasih tahu tim Kevan nih kalau Mas Dani nggak mau dikirimin kiriman-kiriman Ya gitu ya. beneran Aduh, mas. Saya gimana nih nggak Mas? ini mas. Aduh. Saya beneran nggak apa namanya. Kalau kalau saya ditanya alamat mau dikirimin ini, saya bener-bener kayak yang Aduh. saya bilang nggak mau, terus kalau dipaksa banget ya udah deh gitu kan. Saya sih gitu sih mas. Aduh. Aduh susah nih Mas kami. Aduh. Ini bukan Mas saya ini minta ada dikirimin ya. Saya sebut di sini bukan karena saya minta dikirimin ya mas ya. Mas ini ada lagi pertanyaan. Mas ada Siap. referensi nggak untuk template pencatatan keuangan pribadi gitu? Referensi untuk template pencatatan Oh keuangan oke. pribadi. Karena ini Kalau sepertinya pelajaran paling penting sih Mas malam hari ini adalah mencatat ya. Kita mulai mencatat dulu ya nih. ya Yang back to basic ya, paling most basic ya. dari semua keuangan itu mencatat dulu ya. Saya selalu bilang, alat pencatatan paling bagus adalah yang ada di dekat kita, yang ada di tangan kita, yang sekarang kita bisa langsung buka gitu. Jadi kalau misalkan mau nyatet pakai Excel di smartphone, bisa langsung catat pakai Excel nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai Google Sheet, bisa pakai Google Sheet. Kalau mau pakai notes biasa, tanggal di atas terus dicatat biasa, terus habis itu di total manual pakai kalkulator, nggak masalah. Nah, saya di profil saya itu ada link gitu kan. Kalau misalkan teman-teman mau download, itu ada file Excel yang di situ nanti teman-teman bisa isi, terus kemudian nanti ada juga apa namanya tujuan-tujuan keuangannya itu ada di sisi yang lain gitu. Itu bisa di-download juga, kalau misalkan mau download gratis silahkan gitu. Tapi yang paling powerful itu yang ada di tangan kita. Jadi sekarang juga apapun, kalau misalkan mau pakai buku, gampangnya pakai buku, nulis pakai buku, tulis pakai buku, nggak masalah gitu. Apapun yang paling gampang, nggak usah kepikiran apa ya yang paling oke buat nyatet gitu, nggak usah. Apapun yang bisa dicatat, kalau misalkan nyamannya pakai rekaman, misalkan bayar parkir langsung rekam, bayar parkir 5.000, beli nasi uduk 13.000, langsung direkam kayak gitu nggak masalah. Tapi nanti akhir hari tetap dipindahin ke catatan untuk direkap. Pengeluaran tanggal 26 Maret 2022. Setelah didengerin total-total oke, di total langsung aja gede gitu kan. Oh totalnya ternyata segini. Nah kalau pengen tahu detailnya, nanti didengerin lagi rekamannya gitu juga nggak masalah. Yang penting kita tahu setiap hari pengeluaran kita itu apa gitu. Jangan sampai kita mengandalkan pikiran kan. Aku pasti ingat kalau tanggal sekian aku beli caramel macchiato grande. Terus 2 hari kemudian aku beli caramel macchiato kemarin kapan ya? Kayaknya bulan lalu deh. Jadi aku bulan ini belum beli. Padahal baru 2 hari yang lalu gitu. Terus beli lagi caramel macchiato. Jangan kayak gitu. Yang penting ada catatannya, ada recordnya. Jangan ngandelin otak kita nggak bisa dipercaya.
ciptaan Allah sempurna memang, tapi kita itu cenderung menipu diri kita sendiri. Gitu. Ya, ya benar banget ya, Mas. Ya kadang-kadang kita ini ya Mas, suka menipu diri kita sendiri ya, perasaan. Tapi gini juga ya Mas ya, aduh ini mohon maaf ya Mas, ini ada sedikit lewat dari jam 9. Tapi pertanyaan saya Oh, nggak terakhir apa-apa, nggak itu, apa-apa. kita sering udah nyatet nih Mas, udah nyatet kalau misalnya kita udah ngebudgetin bahwa 1 bulan ini saya cuma mau minum 1 caramel macchiato. Tapi rupanya 3 hari kemudian itu, pingin lagi nih rupanya gitu kan, kayak udah nggak apa-apa lah untuk jatah bulan depan masukin bulan ini, Yes, kayak gitu ya. Itu betul. gimana Mas? Ternyata bulan depan beli juga, Mas. Iya. Bulan depan tetap beli ternyata. Iya, iya. Berarti balik lagi ke disiplin ya Mas ya, semuanya balik ke Betul, disiplin ya, betul. kayak ya melatih gitu ya, melatih nafsu kita semuanya itu. Dan mungkin di bulan Ramadan ini menjadi sebuah latihan yang cukup tepat nih untuk melatih diri kita dalam mengatur keuangan pribadi supaya keuangan pribadi kita bisa lebih sehat. Baik Mas, Ya. mungkin itu ya Mas, terima kasih.